Hak angket sekarang yang diperbincangkan menjadi penting untuk dilaksanakan karena bagaimanapun juga dalam perdebatan di tingkat masyarakat mengenai tuduhan atas kecurangan pemilihan umum yang berlangsung, ini perlu dibuka kepada publik. Hak angket itu adalah hak DPR ya. Salah satu dari 3 hak konstitusional DPR itu adalah hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi. Nah, ini dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang dasar, dan dijamin oleh undang-undang. Karena sudah dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, maka biarkan hak angket ini bergulir di DPR. Nanti toh yang menentukan bahwa DPR dan partai-partai politik yang akan memutuskan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa hak angket mengenai pemilu bukan hak angket terhadap KPU, tapi hak angket terhadap presiden dan pemerintah. Dan itulah memang hakikat hak angket. Lalu banyak yang mempersoalkan, loh kenapa kepada presiden? Bukankah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilu itu adalah KPU? Betul, penanggung jawab pelaksanaan pemilu adalah KPU. Tetapi presiden memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang fair dan jujur. Paling tidak bahwa presiden harus bisa menjamin seluruh infrastruktur pemerintahan mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Kemudian yang kedua, penggunaan anggaran-anggaran bansos dalam waktu yang mendekat pelaksanaan pemilu perlu juga diselidiki lebih jauh. Apakah penggunaan bansos itu sesuai dengan undang-undang atau tidak? Nah, saya kira dua sisi ini yang menjadi perdebatan di tingkat publik yang harus dijawab oleh pemerintah dalam penyelidikan hak angket. Dan ini penting bagi bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang, agar persoalan-persoalan pemilu pada tahun ini tuntas dan tidak menjadi beban pada masa yang akan datang. Ya. Dan kalau memang ada kesalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab presiden atau pemerintah, itu tidak akan terulang pada masa yang akan datang. Dan juga kesempatan bagi presiden, kalau memang tidak ada melakukan kesalahan apapun, maka pertanggungjawaban publik menjadi lebih bagus. Presiden mendapatkan ruang untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya, bahwa presiden dan segenap jajaran pemerintahan sudah melakukan segala daya upaya, segala kebijakan dalam menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sudah melakukan segala upaya untuk tidak melibatkan aparat misalnya dalam memengaruhi pemilih. Kemudian pada sisi yang lain, juga presiden dapat memberikan penjelasan, jawaban yang jelas mengenai penggunaan anggaran bansos telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tuduhan-tuduhan masyarakat yang berkembang selama ini itu menjadi tidak terbukti. Saya kira ini ruang yang sangat bagus bagi presiden untuk menjelaskan posisinya dan kebijakannya selama pemilu itu sudah dilakukan dalam frame undang-undang dan konstitusi yang ada. Nah, ini akan menjadi ruang yang sangat bagus bagi semua pihak untuk mengungkap persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemilihan umum yang lalu. Dan pada sisi lain, kalau memang ada kesalahan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan presiden, dalam dua sisi itu, yaitu sisi pemanfaatan infrastruktur pemerintahan dan juga sisi penggunaan anggaran mengenai bansos, mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka ruang untuk melakukan kebijakan dan perbaikan pada masa-masa yang akan datang menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai hak angket, karena hak angket tidak menggugurkan hasil pemilu. Untuk menggugurkan hasil pemilu,
ada jalurnya, yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dan biarlah pasangan 01 dan 03 ini melakukan proses itu melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, itu berjalan aja. Itu kan hak juga yang dijamin oleh undang-undang bahwa hasil pemilu dapat di-challenge di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dan tentu sekarang ini adalah tinggal Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bawaslu sudah tidak ada yang mengajukan hal yang sangat fundamental berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tapi ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu diperdebatkan bahwa kenapa tidak di MK. Di MK tetap dilaksanakan, tetapi ini penting pelaksanaan hak angket di DPR ini sekali lagi penting untuk membuktikan ada tidak kecurangan yang terjadi atau ketidakberpihakan pemerintah atau presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Karena ketika pemerintah atau presiden berpihak, maka itu pelanggaran yang jelas terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, di mana pada undang-undang pemilu menegaskan bahwa pemerintah daerah sampai kepada kepala desa tidak boleh melakukan segala kebijakan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pihak atau dan merugikan pihak lain. Itu dilarang dengan tegas. Nah, karena itu ini harus dicari, ya, harus bisa diungkap melalui proses penyelidikan apakah ada kebijakan pemerintah daerah, mungkin juga kebijakan kepala desa atau tindakan kepala desa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itulah inti dari pemilihan umum yang jujur dan adil. Pemilihan jujur dan adil itu adalah kesetaraan. Kesetaraan para peserta pemilu dalam melakukan kontestasi. Nah, kalau satu pihak didukung penuh oleh pemerintah, ya, oleh presiden misalnya, oleh infrastruktur pemerintahan, yang lain itu dihambat-hambat, itu jadi persoalan konstitusional yang sangat dilematis, sangat problem, sangat menjadi persoalan. Karena disitulah terjadi tidak adanya fairness, kejujuran dalam pemilu, dan pemilu itu menjadi cacat legitimasi. Saya kira hal ini harus diungkap dengan sangat jelas dalam hak angket, penggunaan hak DPR. Biarlah saling memberikan dan mengungkapkan kebenaran masing-masing, siapa sebenarnya yang benar. Apakah tuduhan itu adalah omong kosong atau memang tuduhan itu benar, dan pemerintah bisa menjelaskan posisinya mengenai tuduhan-tuduhan itu. Saya kira tidak perlu khawatir, ya, tim 02, karena secara konstitusi tentu hak angket tidak menggugurkan hasil pemilu, tidak membatalkan hasil pemilu, dan itu prosesnya tersendiri ada di proses di Mahkamah Konstitusi.